seperti yang terjadi di PDI. Dia hantam selalu tuh Jokowi, jatuh di Pilpres. Tapi metode yang sama dia lakukan di pemilihan gubernur. Dia hantam lagi si Jokowi. Akhirnya bayangkan Banten itu secara pooling, secara itu semua itu Airin itu merupakan tidak bisa dikalahkan. Karena selain dia Ratu Utut punya turunannya, dan itu yang dukung bukan hanya PDI, Golkar pun dukung. Kita tambahin sedikit boleh? Ya silakan. Tadi bicara mengenai kemuliaan, kemuliaan dari manusia, kemuliaan dari Tuhan. Ini Ya. pengalaman saya aja mungkin ada sedikit di kemuliaan ini, di kata kemuliaan. Dulu waktu di Batam, jalan pertama dibikin ke airport, itu Soeharto yang datang resmikan. Saya ada di Batam waktu itu, tahun 80-an. Gereja Pusat sedang membuka cabang di Batam. Jadi saya hadir di sana, ya mungkin sudah dari sana, dari sononya sudah begitu. Jadi dolar saya di Popoji bisa sumbang sedikit untuk gereja. Jadi saya ada di sana, pasang ledeng lah, terus bacet di pastori, terus lampu gemerlapan di gereja itu dari kita Popoji. Nah, itu terjadi waktu itu. Terus sebelum peresmian, saya pulang ke Jakarta. Pulang ke Jakarta. Pada waktu peresmian, gereja sudah sepakat mesti datang di Batam. Nah, yang datang dari Jakarta ada 15 orang, pendeta, diakon semua. Sampai di Batam, pendetanya jemput mereka yang rombongan dari Jakarta. Yang ditanya, mana Sami? Dia nggak peduli yang sampai di Batam 15 orang, yang dia cari seseorang yang nggak hadir. Nah, di situ kesaksian saya nggak mau hadir. Karena apa? Pasti kemuliaan manusia itu disampaikan ke saya. Pasti pendeta teriak dari mimbar. Oh, ini lampu yang gemerlapan di gereja ini dari Popojonya Sami. Atau pasang ledeng, cet-cet di pastori. Saya tidak mau itu. Jadi saya nggak hadir. Jadi saya nggak hadir. Saya tidak mau kemuliaan manusia, saya terima. Dan saya coba mengerti sedikit kemuliaan dari Tuhan. Saya merasa berkat Tuhan saya kembalikan kepada Tuhan. Itu mungkin part dari kemuliaan yang Tuhan beri kepada saya. Terus kembali ke Tondano. 80 tahun saya di Tondano. Di samping gereja kecilku, gereja kecil ini dulu saya pernah bantu. Hampir 20 juta. Kalau beli tanah, kapling 25 kali 20 meter, saya punya 30 kapling. Tetapi saya cuma joke, saya bilang saya udah beli satu kamar di atas. Nah, yang kejadiannya kemuliaan, bicara kemuliaan lagi ini. Di samping gereja sekarang ada rumah tua, dijadikan konsistori. Wakil gembala hari ulang tahun bikin di situ. Nah, ini sudah 80 tahun saya. Terus salaman. Waktu saya salaman, saya cuma bilang nama. Saya enggak bilang saya dari mana. Terus ada yang bisik, itu Amerika. Seorang ibu langsung datang sama saya. Oh, you dari Amerika ya? Saya bilang, iya. Terus dia cerita, pendeta Edi yang di gereja ini dulu sudah meninggal. Dia bilang, dana renovasi gereja ini dari Amerika dananya. Bapak ya? Saya mau bilang no, saya bilang aja iya. Di situ mungkin sebagian daripada kemuliaan yang Tuhan beri, ya. Saya tersanjung, tetapi saya puji Tuhan karena yang bicara mengenai berkat Tuhan yang saya kembalikan ke gereja. Itu pengalaman saya mungkin bicara mengenai kemuliaan. Dan itu saya tidak cari. Itu datang sendiri dan saya merasa ya itulah mungkin bagian saya di dalam pelayanan saya. Itu aja dari saya. Ya, bagus. Ya. Ada yang lain? Besar sekali, bagus sekali itu. Kesaksian yang hebat. Ada tentang kemuliaan. Tadi Roli bilang bahwa kita hidup untuk kemuliaan Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia.
bagi dialah kemuliaan sampai Boleh. selama-lamanya. Boleh gerasa. Dapat dengar kan? Ya, Ya. dapat dengar. Dapat. Kemarin memang Edison nggak ke gereja, jadi dia nggak tahu saya punya cerita ini. Nggak tahu alasannya apa. Apa dia Sorry kita. Aduh, dimasak nggak atau datang. sudah lihat nggak ada ini Edison. Ya, lagi kurang enak badan kali. Ya. Kemarin ada tamu masuk di gereja, tantung nyelonong ke depan ke bagian pianis. Setelah itu ibadah mulai. Begitu ibadah mulai, dan dia punya waktu untuk menyanyi. Apa yang dia bilang duluan? Sayang sih ini sudah nggak ada di sini si Yoce ya. Tadi saya sudah bilang saya mau menyanyi, tapi cuma 1 menit. Saya latihan dan saya langsung menyanyi. Itu kan bohong, ya kan? 1 menit. Jadi itu kan istilahnya mencari kemuliaan dia. Nah, kan 1 menit katanya. Kan di dalam gereja kok berbohong gitu. Jadi ribet sekali. Kita langsung tunduk-tunduk. Aduh Tuhan, kenapa ini begini? Nah, setelah itu dia tamu. Setelah ibadah selesai, biasa perkenalkan. Nah, dia cerita mengenai sejarah gereja yang dia nggak tahu, tapi seakan-akan dia tahu. Oh ini kita tahun sekian dia didirikan, ada hubungan dengan kami di Jakarta. Kita kan bohong semua. Sampai orang ngelihat ke saya dan pendeta, supaya saya kasih reaksi, saya nggak kasih reaksi. Jadi bagaimana orang mau berubah, ya kan? Sudah tua, penuh dengan kebohongan, mencuri kemuliaan Mau Tuhan. saya tahu siapa dia itu, mengenai siapa itu? Rahasia dong, saya tuh masuk gereja. Ini. Troli pernah cerita masalah si Tiger. Siapa nggak tahu sih, terkenal si Tiger yang pemain golf itu kan. Supaya dia berubah yang lebih tinggi lagi, dia harus ada teknik seperti kata Luki tadi. Luki nggak bisa apa, kan nggak tahu. Kemarin udah latihan pingpong di gereja, dia bilang, aduh Paul, ngana ternyata nih tahu kita main pingpong. Kita lihat nggak mau kalah, kita mau puji sedikit. Kita anak Wilson pernah juara DKI untuk menutupi. Itu kan ciri kemuliaan juga. Dia pernah jadi juara DKI. Itu Luki bimbingan itu. Nah, kembali ke cerita tadi. Bagaimana kita juga sudah tua harus berubah. Jadi jangan cuma atas kita orang punya kemampuan. Tidak bisa, mesti pertolongan, bergantung kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Seperti Tiger itu. Mau lebih tingkat lagi, lebih tinggi, lebih mantap lagi dalam berolahraga. Seperti Luki juga. Luki ada di sini. Ya kan? Nah itu jadi memang bagus sekali firman ini. Cuma Edison potong-potong karena dia tidak masuk gereja kemarin. Tidak apa-apa. Telepon khusus, telepon juga supaya dapat ikan roku dengan ayam katanya. Jadi itulah. Karena tadi dibilang semuanya itu cuma Tuhan yang dimuliakan. Kalau kita sudah mau dimuliakan, Allah semua tak salah itu. Jadi sombong lah itu, mencuri kemuliaan Tuhan. Bukan begitu, Luki? Oke, kita tambahkan. Udah, Paul? Udah. Kita saksiannya nih berlawanan dengan apa yang Sami katakan. Jadi GPIB Jatipon dulu pas 1 tahun dibikin ulang tahunnya, besar-besaran, pakai tenda besar-besaran. Kita PKK tinggal di satu wilayah, tidak sama-sama tapi di wilayah yang berbeda, tapi satu GPIB Jatipon juga. Di kompleks yang berbeda. Dia baru pindah, kita sudah 1 tahun lebih dulu, dia baru datang, baru 2-3 bulan. Jadi waktu ada ulang tahun itu, ada sumbangan kue tart untuk peresmian itu, untuk ulang tahun itu. Kue tart itu kira-kira panjangnya itu ada 1 meter barangkali itu kuenya. 1 meter kali 3/4 meter begitu, kira besar sekali. Tart spesial karena tart untuk ulang tahun itu sumbangan. Cuma di situ dibilang dari keluarga Setley, TP Farm kan, padahal itu TP kakak punya. Jadi
di situ kita udah lama, TPKK baru datang, orang belum kenal TPKK, lebih kenal kita daripada dia karena kita udah lama. Jadi setelah acara rame-rame makan-makan, ada beberapa teman kasih selamat ke kita. Dok, thank you, itu kue besar sekali, kan ada kasih, dia bilang gitu. Wah, kita pikir kita enggak merasa, kita enggak tahu kalau itu kue dari TPKK, kita juga belum lihat, belum terkira. Baru tuh ucapan selamat so datang ke kita. Kita tersipu-sipu juga, enggak merasa kok dikasih bilang terima kasih, kita bilang. Jangan begitu kita merendah, tapi kita juga bingung siapa yang bilang kita kasih, kita pikir. Setelah kita terkira baru TPKK yang kasih, terpaksa kita ralat pada orang-orang. Itu kita TPKK yang kasih, bukan kita. Jadi beda dengan Sami begitu. Ya, itulah kesaksian kita itu. Thank you. Itu kerendahan hati. Sama, tapi versinya lain. Karena Yoka itu rendah hati, dia mengaku Mau bahas sombong, dapat tahu juga kan, lebih jangan. Yoka takut terima kemuliaan orang, Kang. Tadi si Paul bilang mengenai Tiger Woods. Jadi di Torpe Babers tadi juga kan ada pendeta kan, pendeta masih mau belajar sama. Ya, betul itu Ben. Betul sekali. Betul itu Ben. Rolly, kalau dipikir pendeta belajar paroli, nah itu kan kemuliaannya ada di Rolly juga itu kan. Jadi ini kita kasih contoh di Matius 5 ayat 16 ya. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan untuk mempermuliakan Bapa. Seperti Sami lakukan, itu bukan untuk kemuliaan Sami, dan Sami telah menyadari tidak mau mencuri kemuliaan yang harusnya diserahkan kepada Bapa. Betul kan, Sam? Amin. Beda dengan kita, Sami. Jadi Yoga gagal karena kita ada di perahu yang sama kok. Ya, Yoga ada di perahu yang sama. Iya. Nah, itu kan sebenarnya permintaan Yakobus dengan Yohanes tentang kemuliaan dan hormat. Ya, kemuliaan diminta oleh Yohanes dan Yakobus, hormat mau duduk sebelah kanan dan kiri. Itu yang Tuhan terangkan, itu pemberian Tuhan. Tetapi sebelum kita diberikan, banyak manusia mencari hormat di lain tempat. Mencari kemuliaan dari lain tempat tidak akan mungkin dapat seperti apa yang Tuhan berikan. Dan kemudian si Bartimius itu meminta mercy. Nah, ini sebenarnya perlu dijelaskan. Apa sih ini meminta belas kasihan? Tapi mercy di sini, menurut kepercayaan Yahudi, itu sebenarnya menyangkut mercy seat. Apa artinya mercy seat? Itu tutup pendamaian. Orang harus menerangkan tutup pendamaian di imamat, baru bisa mengerti apa artinya yang mereka minta have mercy on me. Nah, itu memang sama kayak kemuliaan ini perlu dijelasin. Belas kasihan atau mercy itu perlu dijelasin juga melalui perjanjian lama masuk ke dalam perjanjian baru supaya orang mengerti Yesus disalibkan untuk memberikan kepada kita kemuliaan dan belas kasihan. Ternyata itu ada hal-hal yang perlu dijelaskan. Kayak kemuliaan tadi ternyata diuraikan cukup panjang juga. Nah, begitu juga mercy ini. Bukan hanya mercy, tetapi sebenarnya mercy seat. Artinya tutup pendamaian. Apa artinya itu? Nah, itu nanti mungkin di hari Jumat orang bisa jelaskan. Cuma harus ingat juga, kayak Jebak kasih masuk di supaya ingat lagi tuh cerita itu mengenai Yakobus dan Yohanes meminta
kemuliaan dan mau duduk sebelah kanan kiri, Bartimius minta belas kasihan untuk penyembuhan. Bukan hanya mata sih sebenarnya yang mau dicelikan, tetapi yang paling penting mata rohani yang mau dicelikan. Karena buktinya setelah dia disembuhkan, dia mengikuti Yesus. Kalau orang baca di Yohanes 5, itu yang sudah 30-an tahun dia nggak pernah bisa masuk ke kolam karena orang selalu lebih dahulu. Setelah disembuhkan, bukan mengikuti Yesus, malah dia lapor kepada orang Yahudi, ini yang menyembuhkan. Sehingga orang Yahudi hampir membunuh Yesus. Jadi ada yang memang diselamatkan celikan mata rohani, ada yang disembuhkan matanya tetapi tidak disembuhkan mata rohaninya. Nah itu perlu orang jelaskan nanti berikut. Ada komentar lagi sebelum orang tutup? Belum dengar dari Luki ini. Udah mute. Sudah 2 kali, 3 kali. Hari katanya, ada pertanyaan atau komentar Har? Oh, ini apa namanya? Mengenai kemuliaan kan kadang-kadang orang-orang yang kayak pengkhotbah besar atau penginjil seringkali mereka mencuri kemuliaan Allah tanpa disadari kadang-kadang. Nah, itu yang mungkin dilema bagi apa namanya kayak pengkhotbah besar mungkin ya, yang apalagi sudah membawa apa namanya jadi false teacher karena merasa sudah besar, sudah ini pengajarannya juga sudah apa namanya agak melenceng. Nah itu mungkin karena sudah didewakan manusia, mungkin itu yang kewaspadaan bagi orang-orang yang mau dekat Tuhan tapi malah melenceng dari ini karena merasa sudah dimuliakan, jadi malah merasa lebih dari Tuhan. Mungkin itu yang harus diwaspadai. Ya betul. Jadi memang kalau yang false teacher itu memang mereka mencari kemuliaan sendiri ya. Misalnya kasih contoh aja ya. Siapa yang baru meninggal itu ya, Benny Hinn. Waduh, dia kan merasa hebat sekali, dia jatuhkan orang-orang itu ya. Tapi akhirnya dia sadar dan untung dia terakhir dia merasa salah semua. Sampai dia merasa bertobat karena ada keponakannya masuk pendeta yang benar dan dia menulis buku sehingga dia merasa wah ternyata banyak hal dia salah. Terutama dia bilang dia muak terhadap gospel yang mengenai kekayaan itu. Ya, jadi dia meninggal mungkin sudah ada dalam pertobatan ya. Jadi memang mencuri kemuliaan. Ya. Jangankan orang yang false teacher ya. Yang sungguh-sungguh juga saya baca buku satu dari Reform punya. Dia bilang begini, pada waktu dia mempersiapkan karena dia mau dipanggil untuk berbicara di satu forum, dia sangat mempersiapkan secara baik ya. Dari dia mau supaya apa yang dia bawakan itu betul-betul sudah dipersiapkan secara matang. Tapi baru dia teringat, waduh, nanti kalau saya siapkan sebaik mungkin ini, bisa-bisa saya jatuh. Seolah-olah ini saya merasa persiapan matang, bagus dan apa, untuk mendapatkan pujian. Jadi dia bisa mawas diri pada waktu dia belum membawakan. Karena seperti Hari bilang, itu memang harus kita mawas diri. Jangan sampai kita membawakan katakanlah renungan singkat atau apa. Karena kita persiapkan dengan baik, kita merasa, waduh, kita sudah melakukan hal yang sehingga kalau ada orang bilang, oh bagus, waduh, langsung Luki bilang naik KP itu. Sudah langsung
Nah, itu sebab. Barangkali John Watton barangkali ada mau kasih komentar barangkali. Itu cuma jadi pendengar. Kalau semua kasih komentar, nggak ada yang mendengar. Iya, Cuma kadang-kadang barangkali, Ya. barangkali orang salahkan tuh pendeta-pendeta yang udah terkenal, yang membuat dia begitu kan dari jemaatnya sendiri. Tapi cuma dia nggak bisa kontrol. Kalau tadi kan Yoko mau coba Pak Roli, tapi Roli nggak kena. Nah, memang dari jemaat juga, memang orang jangan sembarang memuji. Karena lain-kali memuji itu menjatuhkan. Yeah. Di Indonesia ini terkenal banyak basa-basi. Nah, itu yang kadang-kadang basa-basi itu. Nah, itu yang tidak boleh. Berikannya yang lucu dan ringan gitu. Tapi culture-nya orang kan penuh basa-basi. Culture itu harus, jadi begini, semua kebiasaan maupun dari pengaruh culture atau dari itu harus diadili melalui firman. Jangan orang mau menyenangkan orang tapi menyakiti Tuhan. Misalnya ya, banyak orang suka bercanda yang porno-porno supaya orang suka dengar. Ya. Karena apalagi menyerempet ke Alkitab. Suka. Padahal ada ayatnya kan. Misalnya Matius 12, kita baca ya. Matius 12 ayat 36. Tuhan Yesus bilang begini, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Nah, berani enggak? Yes. Menyenangkan orang dengan kata-kata yang menyimpang supaya disenangi. Sekarang setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Kita mau ingin menyenangkan orang tapi menyakiti Tuhan, tapi kita akan pertanggungjawabkan. Bagaimana orang bilang, ayo mari makan dulu, makan. Sudah, terima kasih, kita so makan. Nah, itu basa-basi kan? Nah, itu yang harus orang mulai hilangkan. Bagaimana dihilangkan? Orang tawarkan makan. Yang mau diajak makan tuh dia lihat tuh makanan di meja orang ikan sepanggal. Kalau dia ikut makan, tuan rumah sudah nggak kebagian. Nah, untuk mengenakan dia bilang, udah terima kasih, kita so makan. Nah itu kan bisa aja bilang begini ya. Terima kasih, saya belum punya nafsu makan. Sudah selesai. Daripada bilang so makan, kan banyak kata yang bisa menyelesaikan persoalan. Nah, itu kadang-kadang bahasa itu mempercantik hubungan. Nah, itu orang tidak selamanya. Kalau enggak jadi kaku sekali, Rol. Terima kasih, saya sudah makan. Yang kaku pasti sekali kan? Yang pasti segala sesuatu ada konsekuensinya. Iya. Ya, mau tidak kaku ada pengadilannya. Ya, lebih bagus walaupun kaku, yang penting kan menyenangkan Tuhan. Tapi sih sebenarnya itu yang perlu hikmat ya. Hikmat adalah skill untuk melakukan segala sesuatu secara tepat dan benar. Nah, sehingga tidak usah ragu orang mau kecewa. Tapi kalau hikmat Tuhan, orang tidak akan kecewa. Asal orang mengucapkan secara benar. Karena saya juga hikmat puji itu, Pak Sami, aduh wajahnya cerah sekali. Padahal Sami waktu itu lagi mangan tuh. Ya. Rupa kata Yoka pernah angka-angka tuh orang pe salah satu opung yang so pindah. Waduh, dia bikin babi guling. Padahal babi guling kan di sini mahal tuh. Satu waktu Yoka ada mau angka pe Joyce. Babi guling. Joyce bilang, oh enggak. Sampai Yoka so takut mau bicara dengan Joyce. Artinya bahwa dalam relationship itu tidak terlalu kaku kadang-kadang, ya toh. Jangan pikir kaku.
yang penting Kecuali berisiko. Ini ada satu cerita yang masuk di telinga saya. Ya, ini bandingkan orang ini dengan pendeta Timi. Pendeta Timi masuk di grup ini, dia bilang begini. Kita catatan setelah Roli bawakan firman Tuhan, itu jadi kita bahan khotbah. Soalnya anak repot-repot cari. Itu kerendahan hati seorang pendeta. Tetapi ada yang bukan pendeta, pernah di grup ini dia bilang apa? Apa ini persekutuan? Yang ada pendeta. Nah, di situ perbedaan orang itu dengan pendeta Timi. Kita ketemu orang itu. Yoga Petamang Itu perbedaan jauh sekali itu. Itu jauh sekali itu perbedaan. Kita lihat ini wong dari mana ya? Dari tingkat ketujuh langit-langit kali. Yoga Petaman itu Yoga Petaman. Ada lagi yang bilang begini. Kata benar ada enak-enak kok Roli ada di sini. Ya. Dia bilang begini. Oh, itu pendeta yang Roli kenal. Dia kasih adu dengan Roli, kalah itu pendeta itu. Tanya begini. Iya Paul, iya coba aja. Bukannya bukannya. Kalah itu pendeta. Roli takut kasih komentar dia. Paul, kalau orang seperti itu provokator itu. Orang begitu provokator itu. Bagaimana itu? Oh iya. Ya, Roli takut kasih komentar dia. Yang pasti begini. Sebelum kita kasih komentar. Kita di Jakarta, orang jebak hari dengan Arman pernah pembinaan sama-sama orang. Termasuk ada satu pendeta juga. Christine ya jebak ya. Itu pembinaan hampir 1 tahun. Kita datang ke sini, 6 tahun kita tidak menawar-nawarkan diri. Oh kita di Jakarta suka membina juga. Tapi satu waktu Lucky bercerita dengan si Jimmy. Kalau Lucky bilang, oh kita katanya suka bikin pembinaan juga. Oh Jimmy telepon ke kita. Oh katanya bisa membagikan rohani petorang. Ya bisa saja kita bilang. Ya memang di Jakarta kita suka lakukan itu. Selama 1 tahun kita tidak jawab dulu. Padahal dia minta-minta terus. Karena kita pikir ini cuma kemauan sesaat atau bagaimana. Selama 1 tahun. Kemudian karena Isya pulang Manado ke Jakarta, dia bilang, oh semua kita di sini. Dia panggil band. Kita belum terlalu kenal dengan band. Dia panggil band, dia panggil kita. Bertiga orang ketemu di Tyson. Oh, so pingin sekali mau apa. Band juga nunjang, oh so pingin sekali untuk mau dengar. Oke, kalau kamu memang ini minta, berarti ini kan so Tuhan berkehendak ya. Oke, tetapi kalau mau belajar ya harus pakai apa yang kita ingin kasih. Bukan kita tidak bisa apa yang kamu ingin. Karena ya kita pelajari, kita mempelajari segala sesuatu. Oh setuju. Tapi kita ingatkan. Tapi yang perlu diingatkan, makin orang mendekat kepada Tuhan, ini makin banyak cobaan. Jimmy bilang, oh siap, orang siap. Ben juga, ya, oke, baru terjadi. Tetapi sebelumnya juga itu ada satu Jimmy kasih masuk untuk lebih luas lagi untuk dengan grup lain. Tapi kita bilang, oh tidak bisa, kita mesti tunggu Ben. Karena orang so sepakat. Jadi sebagai setia kawan kita harus tunggu Ben. Ben datang karena dia pulang Manado, kita bicarakan, Ben ini ada begini-begini. Baru Ben kata bilang terserah, mari kita bilang kita lebih condong dengan orang yang so sepakat. Jadi walaupun kecil, ini yang kita pilih. Yang lebih besar ya sudah kita pilih yang lebih kecil. Karena ini yang sungguh-sungguh kita rasa semua deh. Nah terjadilah 4,5 tahun sudah berjalan. Padahal
Kalau kita pakai keinginan, waktunya sih sebenarnya mau berhenti. Karena 4 tahun lebih ini. Ya toh. Si Paulus bilang begini di 2 Korintus 11 ya. Ini penting sekali. Ini terakhir orang semua tutup. 2 Korintus 11 ya. Kita baca aja ayat 3. Paulus bilang begini, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kedicikannya. Nah, baru dia masuk di 4 ya. Sebab kamu sabar saja jika ada orang datang memberitakan Yesus yang lain. Apa artinya Yesus yang lain? Yesus ini mengerjakan secara sempurna. Tidak ada yang lain. Tapi kok datang pengajar lain bilang karena torang pe kemampuan. Karena torang pe free will untuk bisa menerima. Ini kan Yesus plus. Nah, ini yang Paulus bilang, kok kamu toleransi saja seperti mengabarkan Yesus yang lain. Nah, itu yang kita sampai, patah semangat. Ini bagaimana ini? Ini pengajaran firman loh. Jangan sekali-sekali apa yang telah dilakukan Yesus sempurna. Tidak ada yang lain. Itu yang disebut di Efesus 2 ayat 8. Kita diselamatkan oleh anugerah kematian Yesus melalui iman percaya kepada Yesus. Bukan pekerjaanmu. Jangan kamu menyombongkan. Itu jelas sekali. Ini kok ada free will orang yang menerima. Di mana di dalam Alkitab menyatakan free will orang yang menerima. Nah, dia ambil contoh lagi misalnya anak bungsu itu datang katanya kesadaran untuk supaya kembali kepada Bapa. Itu free will dia. Ini dia lupa yang mana ini anak yang bungsu dalam keluarga, bukan orang di luar keluarga. Ya kan berarti contoh dari Tuhan Yesus Allah Bapa ada 2 anak, sulung dan bungsu. Ini kan orang yang sudah percaya. Bukan orang yang belum percaya. Jadi datang karena dia sudah menyimpang. Ada contohnya di Perjanjian Lama. Yunus disuruh oleh Tuhan menyimpang. Tapi datang lagi dipanggil oleh Bapa untuk bertobat. Jadi bukan orang tidak percaya. Nah, dia bikin seolah-olah orang yang luar datang dengan free will untuk percaya. Tidak ada di dalam Alkitab free will untuk orang. Karena kalau free will orang untuk menerima orang percaya, berarti Yesus plus free will. Nah, ini yang Paulus bilang, kok kamu begitu sabar, kamu toleransi untuk menerima pengajaran Yesus yang lain. Oke. So waktunya setahu ini jam ini semua di sini jam 10. Siapa bisa tutup si Hari? Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa di surga, Allah yang senantiasa kami sembah dan sapa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Kudus, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini kami sudah boleh mendengarkan akan pengajaran akan firman Tuhan. Bapa di surga, kiranya senantiasa Roh-Mu yang kudus memimpin kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan ini. Kami juga mau berdoa khususnya untuk Om Roli yang sudah memberi pengajaran, kiranya Tuhan senantiasa memberkati beliau dengan hikmat kebijaksanaan, sehingga beliau juga boleh senantiasa belajar akan kebenaran firman Tuhan dan membagikannya bagi kami. Kami mau berdoa juga bagi rekan-rekan kami yang hadir bersama-sama, kiranya Tuhan berkati, dan juga khususnya untuk Pak Yoce yang masih harus berada di rumah sakit. Tolong Tuhan akan proses kesembuhannya, Tuhan berkati akan tim medis, obat-obatan yang diberikan sehingga dia boleh mendapatkan kesembuhan dan kepulihan yang hanya daripada Tuhan. Begitu juga dengan pendeta Timi yang tidak dapat hadir, kiranya Tuhan juga senantiasa memberkati beliau.
Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang berbahagia ini. Hanya kepada Tuhan Yesus kami memohon, bersyukur, dan berdoa. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, thank you. Selamat kasih pagi semuanya. NKRI. Apalagi orang Good night Amerika. Jadi Good night. dua kali lagi kan. Sampai dapat semua. Jadi Oke. hari Jumat dan hari Senin depan Ya, terakhir. ya. Oke.